Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alal kalimati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini hari yang mulia. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuliakan kita semuanya, sehingga dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dihadirkan oleh Allah untuk memenuhi apa yang menjadi perintahnya, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah syiarnya daripada sholat Jum'ah. Tentu dalam hal ini harus kita jadikan sebuah renungan. Ternyata kasih sayang Allah tidak pernah terhenti. Ternyata karunia dan rahmat Allah tidak pernah terputus. Selalu Allah sediakan. Dan Allah menyediakan rahmat itu ma bainas sama wal ardh. Disediakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan dalam kesempatan ini adalah kehadiran kita, kemunculan kita di Masjid Al-Hidayah ini merupakan bukti betapa besar perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita bersama-sama untuk tidak boleh berhenti memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ucapan alhamdulillah, berupa perilaku dan perbuatan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ungkapan syukur berupa infak dan sedekah yang bisa kita lakukan. Sungguh sangat mulia ketika Allah melihat hambanya punya perilaku yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan
dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah akan melipat gandakan nikmat demi nikmat, pahala demi pahala, kebaikan demi kebaikan yang terus Allah bimbing, yang terus Allah perhatikan dan Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada akhirnya kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tidak pernah kita hentikan sebagai bentuk rasa hormat dan takzim kita, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya hamba yang dicintai Allah, satu-satunya hamba yang akan membela keberadaan kita di dunia dan akan membela terutama keberadaan kita nanti di akhirat, di saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang besar yang tidak pernah kita temukan, antara lain adalah yaumul ba'si, hari kebangkitan, yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan amal buruk kita, yaumul mizan, pada saat dimana hari kita akan ditimbang, akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amal-amal ibadah kita yang selama ini kita lakukan. Maka dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah Rasulullah tidak pernah kemudian menepati janjinya, pasti. Oleh karena itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah izinkan dan Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu yang ketiga, khatib mengingatkan dan mengajak kepada diri khatib itu sendiri dan kepada saudara-saudara kami semuanya yang hadir, orang tua kami yang hadir, saudara-saudara kami yang hadir dalam satu akidah ini, untuk senantiasa kita terus mencari format-format bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sisi yang lain adalah iblis dan setan, kelompok kaum musyrikin dan kelompok daripada orang-orang yang munafik. Mereka selalu mencari format-format bagaimana merusak akidah daripada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Mereka semuanya selalu mencari terobosan-terobosan yang baru, dengan format-format yang baru, dengan alat-alat yang baru, yang sengaja mereka kenalkan agar mereka meruntuhkan terhadap akidah Islamiyah, terhadap syariah Islamiyah, yang itu adalah merupakan target utama, sebagaimana janjinya iblis ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, janji ini tidak pernah terhenti. Kalau sampai kita sendiri sebagai hamba Allah yang mukmin, sebagai orang yang mengaku membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita ingat, kemudian kita lengah, kita hanya memikirkan sehari-hari, pada saat seharian kita atau pada malam hari hanya memikirkan yang penting saya Islam, saya sholat, yang penting saya Islam, saya zakat, yang penting saya Islam berpuasa,
Yang penting saya Islam adalah menunaikan ibadah haji atau umroh. Kalau sampai pola pikir kita hanya terpaku pada sholat, puasa, zakat dan haji, maka jangan salahkan jika pada suatu ketika karena ketinggalan format yang tidak kita siapkan, kemudian pada akhirnya masjid menjadi lengah, menjadi lengang. Anak-anak kita, saudara-saudara kita masuk pada kelompok dan gerombolan format yang sudah disediakan oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, dan masuk pada pada kelompok atau perangkap daripada iblis. Tentu hal ini na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mari, tidak hanya sholat yang kita fikirkan, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak hanya itu saja. Tidak hanya kita bisa menunaikan ibadah puasa, haji dan zakat, sedekah. Tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Tetapi kita harus punya peran yang sangat penting. Apa yang bisa kita berikan terhadap nilai-nilai Islam yang bisa disenangi dan bisa diterima oleh orang lain. Ini adalah merupakan satu hal yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini sangat populer. Wal takum minkum ummatu yad'un. Adakah di antara kita sekiranya menjadi kelompok atau individu, ya, yang sekiranya kelompok atau individu itu gemar, dia punya format yang baru yang bisa mengajak orang lain untuk memakmurkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka lembaga-lembaga yang dikelola oleh sebuah yayasan Islam ini perlu mendapatkan support daripada kita. Karena dari situ itulah merupakan salah satu bentuk format yang harus kita akui keberadaannya, yang harus kita dukung, karena di dalamnya adalah di mana anak cucu kita, saudara-saudara kita diberikan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai daripada ajaran Rasulullah SAW yang bisa melekat kepada mereka. Dan merekalah sebetulnya yang akan punya andil yang besar terhadap kelangsungan hidup daripada agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada sebuah pilihan ketika orang itu mengatakan saya bertakwa kepada Allah, maka ada beberapa pilihan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa menghidupkan bentuk dakwah. Tidak harus menunggu kita alim dari ilmu tafsir. Tidak harus menunggu kita mendapat gelar sebagai seorang ustaz. Tidak harus menunggu kita mendapat gelar sebagai ajengan atau kiai. Tidak harus menunggu hal-hal perangkat-perangkat jabatan-jabatan yang notabene-nya adalah melekat pada Islam, pada agama. Tidak harus demikian. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang merasa dirinya membutuhkan nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa memerankan dirinya untuk mengajak kepada temannya, sahabatnya, pertama adalah keluarganya dan koleha-kolehanya yang lain. Dan tidak perlu harus menyediakan sebuah podium yang besar.
Tidak perlu menyediakan sarana yang harus bagaimana caranya supaya orang itu mau menerima kita. Tidak perlu. Maaf, bisa saja ketika kita menyampaikan kebaikan, mungkin hanya menggelar sebuah tikar, mungkin duduk di pinggir jalan, mungkin kita sedang bertetangga. Kapanpun Allah tetap membuka itu semuanya. Maka di dalam ilmu tafsir Al-Jalalain disebut, ada yang sebagian mengatakan adalah dakwah itu fardu kifayah, tetapi tafsir Al-Jalalain mengupas dalam hal ini, ternyata tidak demikian hukumnya. Tapi bisa juga diterapkan sebagai fardu ain, karena mengajak kebaikan itu adalah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita harus mulai berani untuk mengajak saudara kita, terutama adalah mereka yang punya profesi sebagai seorang ahli dakwah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai masyarakat biasa, mungkin sebagai seorang petani, mungkin sebagai seorang karyawan yang mungkin karyawan kecil atau masyarakat jelata biasa. Namanya amar ma'ruf terbuka untuk siapapun dan tidak boleh kita malu. Gak boleh kita ada merasa gak enak dan sebagainya. Sifat itulah yang dimuat di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kerjaan iblis. Iblis selalu membayangi, menghantui dengan bahasa yang bagus sekali. Kamu itu siapa sih? Kok ngajak orang lain? Bahasanya bagus, tapi itu sebetulnya adalah bahasa iblis yang tidak perlu kita dengar. Inilah antara lain. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan ini, salah satu di antara menuju takwa kepada Allah, kita mengambil peran. Peran di antaranya adalah kita mengambil bagian yang terkecil, apa yang kita berikan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tanhauna 'anil fahsya. Kita mencoba juga berperan pelan-pelan dari hal yang kecil. Karena kalau kita semuanya berperan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dari lapisan masyarakat yang sangat bawah, maka lama-kelamaan dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah masyarakat akan terbiasa. Di situ akan terlihat nilai-nilai Islam yang baik, dan di situ akan terlihat adanya sebuah nilai-nilai di mana Islam adalah melarang, dan itulah yang kita kehendaki bersama, dari mulai keluarga, tetangga, saudara, teman dan seterusnya. Bismillah, kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Bismillah, kita mengajak orang lain untuk berbuat yang lebih, tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan haji. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan sisa umur yang ada ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Kita gunakan lisan kita untuk mengajak kebaikan, kita gunakan tangan kita, tenaga kita, pikiran kita, dan seterusnya yang kita sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Kita akan menjadi orang yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat, karena kita harus ingat perjuangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, lahir batin, jasadnya, rohaninya, semua dia tumpahkan
untuk demi tegaknya agama Islam. Kita sebagai umatnya tidak boleh putus asa dan tidak boleh kena rayuan daripada iblis, kena rayuan daripada orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang tidak punya tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minaz ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantau amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان